Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa, NIM 181410012, kelas SI5G, MK Enterprise Arsitektur, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Dharma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan makalah pemodelan Enterprise Arsitektur Sistem Informasi SMA Negeri 1 Muara Bungo, Jambi menggunakan TOGAF. Pendahuluan. SMA Negeri 1 Muara Bungo belum menerapkan sistem informasi di setiap bidang seperti bidang akademik, tata usaha, perpustakaan, dan sarana prasarana. Aktivitas yang dilakukan pada setiap bidang tersebut dibantu dengan komputer dengan menggunakan mikroskop Excel dan mikroskop Word untuk pengolahan data, dan belum adanya sistem informasi yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya. Selain itu juga, dengan sistem pengolahan data yang digunakan saat itu menyebabkan data dan informasi yang dibutuhkan tidak tepat pada waktunya karena sulitnya pengaksesan data dan informasi. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan pemodelan sistem informasi akademik yang penerapannya dibutuhkan pada SMA Negeri 1 Muara Bungo, Jambi. Penelitian ini mengusulkan sebuah perancangan arsitektur sistem informasi dengan menggunakan metode TOGAF. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu TOGAF. TOGAF ini digunakan untuk mengembangkan enterprise arsitektur di mana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikannya. Hal ini yang membedakan dengan framework enterprise arsitektur lain, misalnya framework Zegman. Perlu diketahui, TOGAF ini memberikan metode yang detail bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi. Tahapan metode TOGAF yaitu, yang pertama ada fase A, yaitu visi arsitektur. Tahap visi arsitektur menggambarkan tahap awal pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, pengembangan arsitektur yang akan dirancang, pendefinisian visi, misi, organisasi, dan profil organisasi. Yang kedua ada fase B, yaitu arsitektur bisnis. Mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis. Menentukan bisnis art, yaitu arsitektur bisnis target yang direncanakan. Melakukan analisis kesenjangan antara keduanya dengan menggunakan gap analisis dan penentuan tools yang akan digunakan. 3. Fase C, yaitu arsitektur sistem informasi. Pembangunan arsitektur sistem informasi yang diinginkan. Arsitektur ini meliputi dua domain, yaitu data dan aplikasi. Pada arsitektur data, melakukan identifikasi entitas data, serta menggambarkan asosiasi data dengan proses dan skema data. Identifikasi entitas data dilakukan berdasarkan arsitektur bisnis yang ada. Aliran informasi antara sistem dikomposisikan sebagai entitas data. Pada arsitektur aplikasi, sebagai bagian dari tahap arsitektur sistem informasi, pada tahap ini, arsitektur dari aplikasi-aplikasi yang tersedia dan relevan dalam enterprise continuum diidentifikasi dan dipertimbangkan. Pada tahap ini, arsitektur aplikasi diusulkan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada fase D, arsitektur teknologi. Sasaran dari tahapan ini adalah untuk membangun arsitektur teknologi yang akan dijadikan dasar pada saat implementasi, dimulai dengan penentuan dasar, alternatif, teknologi sampai pelaksanaan analisis kesenjangan. Teknologi dipresentasikan dengan kerangka kerjanya tersendiri, dengan penjelasan detail penggunaan teknologi dalam organisasi. Yang kelima ada fase E, yaitu peluang dan solusi.
Pada tahap ini, peluang-peluang bisnis baru dari arsitektur pada tahap sebelumnya yang mungkin muncul diidentifikasi. Hasil dari fase ini merupakan dasar dari rencana implementasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran rancangan arsitektur. 6. Fase F, perencanaan migrasi. Tahap ini untuk membuat suatu rencana migrasi termasuk prioritas pekerjaan. Sasaran dari tahap ini dapat memilih beberapa proyek implementasi berdasarkan prioritas utama. Pada tahap ini, roadmap dari keseluruhan implementasi disusun. 7. Fase G, tata kelola implementasi. Tahapan ini bertujuan untuk menyusun suatu tata laksana implementasi, termasuk menyusun dan memformalisasi tim, menyusun manajemen proyek, membuat suatu manajemen komunikasi dari proyek tersebut. Selanjutnya 8. Fase H, yaitu arsitektur manajemen perubahan. Tahapan ini merupakan tahapan penting dari metodologi TOGAF karena infrastruktur TI akan terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang ada. Pada sasaran dari tahapan ini adalah membangun suatu arsitektur proses manajemen perubahan bagi dasar arsitektur yang baru, yang mana dilakukan setelah tahapan tata laksana implementasi dilaksanakan. Kedelapan tahapan utama tersebut didukung oleh preliminary fase, yaitu merupakan fase awal yang merupakan persiapan sebelum perencanaan sebuah arsitektur enterprise. Pada fase ini, bertujuan untuk menjelaskan setiap tahapan dari kerangka kerja serta metodologi dari setiap perencanaan, melaksanakan tools arsitektur dan prinsip arsitektur enterprise. Selanjutnya didukung oleh arsitektur enterprise recruitment management. Tahapan ini bertujuan untuk menyediakan proses pengelolaan kebutuhan arsitektur sepanjang fase pada siklus ADM. Berikut ini uraian tahapan penelitian dilakukan, yaitu identifikasi masalah. Dalam tahap ini, mengidentifikasi permasalahan yang ada, yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti. Dengan adanya perumusan masalah, maka penelitian akan menjadi jelas dan terarah. Selanjutnya, studi literatur. Mempelajari dan memahami teori yang menjadi pedoman dan referensi dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan mempelajari penelitian yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Tahapan selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan organisasi yang diteliti dengan mengumpulkan dokumen organisasi, melakukan pengamatan dan wawancara kepada pihak yang terkait. Selanjutnya, membuat perancangan arsitektur sistem informasi dengan menggunakan metode TOGAF. Lingkup enterprise organisasi. Pendefinisian lingkup enterprise organisasi atau area bisnis SMA Negeri 1 Muara Bungo digambarkan dengan menggunakan value chain diagram yang terdapat pada gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini, aktivitas pendukung yaitu manajemen tata usaha, manajemen sarana prasarana, perpustakaan, laboratorium. Pada aktivitas utama yaitu penerimaan siswa baru PSB, proses akademik PA, pelepasan siswa PS. Arsitektur bisnis SMA Negeri 1 Muara Bungo dapat diuraikan menjadi sebuah model pada gambar di bawah ini. PSB yaitu penerimaan siswa baru, PA, proses akademik, PS, pelepasan siswa, MTU, manajemen tata usaha, MSP, manajemen sarana dan prasarana, lab, laboratorium, perpus, perpustakaan. Itu adalah arsitektur bisnis SMA Negeri 1 Muara Bungo. Arsitektur data
bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan enterprise terhadap data yang mendukung fungsi bisnis. Arsitektur data menggambarkan seluruh entitas data yang akan dihasilkan, dikelola, dan digunakan oleh semua fungsi atau proses bisnis. Berikut ini entitas data yang digunakan pada penelitian ini. Entitas bisnis yaitu penerimaan siswa baru (PSB). Entitas data yang pertama ada panitia PPDB, 2. calon siswa baru, 3. anggaran PSB, 4. jadwal seleksi, 5. persyaratan seleksi, 6. proses seleksi, 7. hasil seleksi, dan 8. daftar ulang. Selanjutnya proses akademik PA ada 15 yaitu kalender akademik, siswa, guru, guru wali kelas, kurikulum, jadwal pelajaran, mata pelajaran, daftar hadir, kelas, soal ujian, jadwal ujian, nilai, hasil pembelajaran, piket guru, dan laporan akademik. Pada pelepasan siswa PS ada 6 yaitu 1. jenis pelepasan, 2. siswa lulus, 3. siswa keluar, 4. siswa pindah, 5. ijazah, 6. raport. Selanjutnya manajemen tata usaha MTU ada 8 yaitu ada guru, tenaga kependidikan, tenaga kerja honorer, jabatan, honor tenaga kerja, kepangkatan, absen, dan mutasi. Pada laboratorium ada 4 yaitu jadwal praktikum, SOP, inventaris aset, dan praktikum. Selanjutnya perpustakaan ada 7 yaitu anggota, peminjaman, pengembalian, buku, jenis buku, rak, dan laporan. Yang terakhir ada manajemen sarana dan prasarana ada 3. Yang pertama inventaris aset, kedua pengadaan, dan yang ketiga laporan aset. Arsitektur aplikasi dibangun untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aplikasi utama yang dibutuhkan oleh enterprise dalam mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Arsitektur aplikasi diidentifikasi dan definisikan berdasarkan kebutuhan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan di tiap fungsi bisnis dan pertukaran informasi antar fungsi bisnis. Arsitektur aplikasi dibangun berdasarkan arsitektur data yang telah dibangun serta fungsi bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, pada pembangunan arsitektur aplikasi dimulai dengan mengidentifikasi kandidat aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung proses bisnis yang dapat diotomatisasi dengan dukungan teknologi informasi. Ini adalah tabel daftar kandidat aplikasi, yaitu ada fungsi bisnis, sistem informasi, kode aplikasi, dan sistem aplikasi. Portofolio aplikasi. Portofolio aplikasi bertujuan untuk melengkapi proses penentuan aplikasi dalam hubungannya dengan fungsi bisnis. Tiap aplikasi yang didefinisikan dalam arsitektur aplikasi memiliki kontribusi terhadap bisnis bagi enterprise. Di bawah ini ada tabel portofolio aplikasi. Dalam strategi ada aplikasi daftar ulang PPDB, ada aplikasi pengolahan tes PSBP, ada aplikasi evaluasi kinerja pegawai. Di operasional kunci ada aplikasi administrasi kesiswaan, aplikasi pembayaran iuran sekolah, aplikasi penjadwalan, aplikasi administrasi PBM, aplikasi pelaporan akademik, aplikasi pelaporan raport dan ijazah, aplikasi administrasi laboratorium. Berpotensi tinggi ada aplikasi alumni dan pendukung ada aplikasi kepegawaian, aplikasi absensi, aplikasi pelaporan administrasi tata usaha, aplikasi inventarisasi, aplikasi monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana, aplikasi evaluasi akademik,
aplikasi pendaftaran anggota perpustakaan, dan aplikasi peminjaman dan aplikasi pengembalian buku. Berdasarkan tabel tadi, dapat diidentifikasi bahwa jumlah aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung fungsi bisnis berdasarkan kebutuhan informasi di tiap fungsi bisnis sebanyak 21 aplikasi. Solusi aplikasi untuk SMA Negeri 1 Muara Bungo dapat dipetakan pada gambar berikut. Pada arsitektur sistem aplikasi, dapat dimodelkan menggunakan application landscape yang tersaji dalam gambar di bawah ini. Teknologi arsitektur. Tujuan dari arsitektur teknologi adalah untuk mengidentifikasi jenis teknologi yang diperlukan bagi aplikasi yang mengelola data pada suatu enterprise. Berdasarkan hasil pengkajian langsung terhadap kondisi teknologi saat ini, maka arsitektur teknologi yang diusulkan adalah seperti gambar di samping. Ini adalah topologi jaringan. Model arsitektur sistem informasi yang dibentuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi pengembangan sistem informasi untuk mendukung strategi bisnis organisasi, dan dalam pengembangan sistem informasi diharapkan dapat memperhatikan kinerja sistem serta keamanan komputer dan jaringan yang handal. Untuk mendapatkan model arsitektur enterprise yang lebih lengkap, harus dilakukan penelitian lebih lanjut sampai pada tahap akhir dalam TOGAF. Kesimpulannya, sistem informasi yang mendukung aktivitas bisnis pada setiap unit bagian SMA Negeri 1 Muara Bungo. Pengembangan aplikasi baru perlu diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah ada untuk membentuk integrasi dalam mendukung bisnis dan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh setiap unit bagian. Perencanaan arsitektur teknologi menghasilkan sebuah jaringan enterprise secara konseptual yang memungkinkan terjadinya sharing antar unit bagian. Arsitektur sistem informasi yang terbentuk dalam dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan sistem informasi dalam hal pengelolaan data dan informasi dalam aktivitas bisnis SMA Negeri 1 Muara Bungo. Demikianlah presentasi saya pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.